sekali itu. Kacau ya. Resep khasiatnya ke GPT. Filosofi itu juga bisa membuat guru itu lebih kreatif. Kira-kira itu menurut kalian kalau langsung bagus, bagaimana nih? Kalau sekarang tuh mencoba untuk balance, Masih banyak sekolah yang menggunakan kebijakan tersebut. murid-murid sekarang itu lebih fokus pada acara kelulusan yang mewah untuk jual-jual gengsi. Problem begitu, karena tujuan pendidikan lebih ke pembentukan karakter dan leluhur sendiri, nggak pakai kacamata lagi. Kalau ada acara ngadain segitu, Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Hi everyone, welcome to our podcast. Nah, so today we will talk about something serious but also can be fun. Tapi pembahasan kita kali ini adalah pembahasan yang cukup penting juga guys, bagi dan juga sangat dekat dengan kehidupan kita. Apa itu? Kita akan membahas tentang filosofi, khususnya filosofi pendidikan. Nah, pasti kalau teman dengar kata filsafat, mungkin akan membayangkan teori pusing atau istilah-istilah filsafat atau mungkin Kigeru. What? Ya, karena ya mungkin paradigma orang-orang tuh tentang filsafat susah itu ya teman-teman. But actually guys, filosofi pendidikan itu sesimpel kita bertanya why we should learn dan bagaimana tuh guru-guru mengajar gitu guys. Nah, exactly. Makanya hari ini kita kupas tuntas filsafat itu bagaimana pengaruhnya dalam pendidikan. Bagaimana guru itu bisa lebih paham arahnya untuk mengajar dan bagaimana murid-murid itu lebih senang untuk belajar. Nah, tapi tenang aja kok, kita gak bakal bikin ini ribet-ribet banget. Kita bikin ini sesimpel mungkin supaya relate dengan penonton-penonton di rumah. Jadi, stay tune guys. Nah, bener banget nih Rat. Nah, tentunya teman-teman mungkin penasaran ya siapa yang ada di depan kalian ini. Ya. Jadi, kenalin guys, ini adalah narasumber kita pada hari ini, ada Alif dan Daza. Tepuk tangan untuk Nah, guys, mereka berdua ini juga merupakan mahasiswa baru jurusan pendidikan, khususnya pendidikan bahasa Inggris. Wow. Mereka ini bisa dibilang calon guru ya guys ya. Amin. Amin. Nah, oke guys, kita masuk ke pembahasan pertama. Menurut kalian nih sebagai mahasiswa, sebagai calon guru juga di masa depan nanti insya Allah, apa sih fungsi nilai dan praktik dalam pendidikan? Lalu kenapa guru tuh harus paham dengan dasar atau fondasi dalam pendidikan gitu? Filosofi pendidikan itu kayak GPS untuk guru, dikasih gitu. Norma atau nilai bikin kita tahu what shall be achieved. Misalnya nih ya, karakter dan nilai murid semasa sekolah. Praktik itu landasannya sebagai misal metode cara menilai guru. Tanpa itu teaching bisa cuma jalan di tempat karena murid mengerti tapi mereka tidak mengerti why it matters. Harus betul guys. Sekarang juga ya mungkin banyak sebagai siswa saya juga terkadang bingung. Soalnya kita membahas stuck aja gitu. Yang cuma belajar, tapi ujungnya pasti gunanya apa ya? Nggak tahu ini ilmu kita itu belajar 3 tahun buat apa? Isinya apa? Kasih contoh dong.
Kasih contoh betulan ini serius kak. Ya, dikasih contoh nih guys. Kasih contoh, misalkan ini apa? Filosofi itu kayak bumbu makanan sih. Bumbu istimewa. Bayangkan Ki, kayak memorize sedikit saja, ndak terpahami materi yang kalian hafal. Pasti kalian ujung-ujungnya pasti blank, nggak paham apa yang kalian memorize gitu ya. Terus dengan filosofi ini kalian itu bukan cuma paham materi, tapi kalian juga bisa paham why this matters in life. Guru pun menjadi lebih confident because every decision itu dia punya arah dan tujuan begitu. I see. So that's why guys, philosophy of education itu sangat penting untuk dipelajari sama calon-calon guru. Karena guru untuk mengajar kan bukan cuma sekedar formalitas aja sebagai guru, tapi juga mereka harus tahu tujuan mengajarnya itu apa. Mereka ya tentu saja untuk mencerdaskan siswa-siswanya ya, tapi tidak sekedar itu filosofi pendidikan guys. Mereka harus tahu dulu arahnya belajarnya itu kayak gimana. Nah, setuju sekali. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Bayangin nih, kita ini calon-calon guru kan, tapi kita pas mau mengajar ini belum punya filosofi. Jadinya kayak kapal yang cuma ngikut arus laut, terombang ambing. Nah, Tidak ada arah, bahkan kemana. Jadi kira-kira itu menurut kalian para narasumber Miss, bagaimana nih? Itu kacau sekali itu. Kacau ya. Murid belajar tanpa tujuan yang jelas. Ya. Misalnya satu hari ini fokus hafalan, besoknya debat tidak tahu apa konteksnya. Ya, filosofi ini. Ya, gitu. Filosofi ini bikin kegiatan itu lebih teratur dan berguru. Bagi saya filosofi itu juga bisa membuat guru itu lebih kreatif. Kayak contohnya nih, menurutku filosofi itu bisa ngebuat itu guru lebih kreatif. Kenapa tuh? Kenapa? Kita bisa improvisasi, tapi tetap kita arah begitu ya. Kayak contoh tuh, misalkan ini chef tuh dia mengerti sekali sama ini resep dasarnya makanan. Terus ini chef dia tetap bisa kayak bisa kita create new flavor di sesuai dengan seleranya ini kelas. Jadi ini kelas maksudnya ini kelas tetap nyaman untuk belajar, dia tetap fun dan dia juga paham dengan apa yang kita sampaikan begitu. Jadi dasarnya secara normatif itu bikin guru tahu apa yang mereka harus capai, dan secara praktis itu bikin mereka juga tahu bagaimana cara capainya. Nah, filosofi itu bumbu istimewanya nih, resep rahasianya kelipeti. Resep rahasianya kelipeti yang bikin pendidikan itu udah membosankan. Semua orang bahagia untuk belajar. Guys, ngomong kita tadi bahas tentang makanan ya, jadi lapar nih guys ya. Ada mau Ubi. Oke guys, perfect. Jadi buat kita atau kalian yang sedang mendengar nih sebagai calon-calon guru nih yang dengar, jangan cuma mikirin how to teach aja guys, tapi pahami dulu filosofi yang menjadi landasan mengajar itu seperti apa. Karena dengan filosofi pasti bisa lebih hidup dan juga menyenangkan seperti yang dikatakan Iza tadi guys. Nah, selanjutnya kalau tadi kita sudah membahas nih tentang normatif dan juga praktis bersama pendidikan, sekarang kita masuk ke aliran yang paling seru. Apa tuh? bukan sekte. Iya, bukan sekte ya guys ya. Serius banget. Ya, aliran. Tapi aliran yang kita bahas pada hari ini adalah aliran yang terkait dengan pendidikan, yaitu idealisme dan juga realisme.
Nah, supaya nggak kedengaran terlalu abstrak nih teman-teman, mungkin teman-teman Alif dan Iza bisa kasih contoh nyata nih sebenarnya seperti apa sih itu idealisme dan juga realisme. Siapa duluan? Siapa nih? Nah, Alif duluan nih. Ya, Alif. kalau bicara tentang idealisme, itu jelas kelihatan di kurikulum Merdeka. Ada profil Pancasila atau bisa dipanggil P5 gitu. Murid tidak hanya belajar akademik, tapi juga belajar tentang nilai gotong royong, berpikir kritis, mandiri dan akhlak mulia. Dan itu sangat idealis karena fokusnya ke pembentukan karakter dan Oh, interesting. Jadi pendidikan idealisme itu cuma fokusnya ke karakter, lebih fokusnya ke nilai-nilai daripada pengetahuannya. Utamakan karakter sebelum pengetahuan. Nah, tapi kalau realisme itu kayak gimana? Aku ya, dia lebih condong ke yang nyata dan yang nyata dan yang praktis kalau menurut aku. Contohnya nih misalkan, contohnya di sekolah SMK pertanian, mereka itu cuman belajar tentang teori tumbuh-tumbuhan, tapi mereka juga praktek secara langsung cara menanam, memanen, dan menjual hasil panenan mereka. Dari situ mereka bisa dapat pengalaman dan mereka bisa kerja di dunia nyata. I see. So, jelas ya teman-teman, apa bedanya kalau idealisme itu dari contohnya tadi, dari contoh kurikulum, kalau idealisme, kurikulumnya itu banyak memuat moral, karakter siswanya gitu. Ya. Kalau realisme, kurikulumnya itu lebih banyak ke praktek, Skill-skillnya. Dia lebih melatih skill kita. betul sekali. Jadi guru idealis mungkin akan bilang pendidikan itu membentuk manusia seutuhnya. Ya, yang memiliki jiwa dan moral. Guru realis akan bilang seperti pendidikan itu cuma untuk Bikin siswa siap untuk hidup. hidup begitu dengan skill yang dia punya dan langsung dapat gitu. Oke. Jadi mungkin ya makanya banyak ya sekolah sekarang tuh mencoba untuk balance, Seimbang. Betul banget, banyak Balance. banget sekolah yang mencoba untuk balance, kayak contohnya nih kayak sekolah SMA, mereka itu dapat porsi nilai akademik dan karakter, sedangkan sekolah SMA itu dia dapat porsi skill Kejiwaan ya. skill dan nilai. Iya. Jadi mereka itu mereka itu dapat nilai karakter, Juga skillnya. Jadi ada porsinya masing-masing. Anak SMA punya kemampuan akademik, anak SMK ada skill. Iya. Nah, ini yang balance ini supaya gak semuanya fokus akademik saja. Gak gitu, dunia gak gitu. Oke, kita lanjut ya. Sekarang tadi kan kita udah bahas aliran idealisme sama realisme. Sekarang kita bahas lebih besar lagi, bagaimana caranya filosofi itu bisa nyambung ke kebijakan pendidikan. Dari sekedar teori, jadi kebijakan, terus turun ke praktik di sekolah-sekolah. Nah, kalau landasannya bagus, chef kiss. Nah. Tapi kalau nggak ada landasannya, otomatis kan amburadul. Iya. Nah, Betul banget yang dikatakan sama Ratna. Selanjutnya nih aku mau lempar ke narasumber kita nih. Ada nggak sih contoh kebijakan yang mungkin sudah terjadi atau kebijakan nyata yang sudah terjadi yang udah sukses karena punya landasan filosofi yang kuat? Dan kalaupun ada juga contoh kebijakan yang gagal nih, gagalnya karena mereka tuh nggak punya dasar yang kuat untuk itu. Gimana? Menurut saya itu 2013. Ya, 2019. Kenapa?
karena landasannya jelas menurut filosofi lebih idealisme dari Pancasila. Fokusnya bukan hanya akademik, tapi juga karakter, buildingnya ada. That's why di rapor ada penilaian sikap, bukan hanya saja. itu saja. Jadi guru lebih sadar juga kalau pendidikan itu membentuk manusia. Seutuhnya, manusia seutuhnya. Jadi kita bukan manusia seutuhnya kalau udah punya karakter. Ngomong-ngomong guys, kalian selalu kurikulum apa? Kalau aku kurikulum yang disebut sama Alif. Kalau kalian? Saya kayak sama. Sama juga. Iya, Kalau saya sih dan memang ya guys, ya terasa nggak sih? Terasa itu apa ya? Mereka tuh balance, mereka tuh ada di kurikulum 2012 tuh ada nilai sikap juga, ada juga nilai akademik kita jadi balance guys. Bahkan sampai ada yang bilang kalau nilai sikapmu nggak bagus, nggak usah lulus. Ya betul sekali, Di sini karena tegasnya, Nah, karena karakternya harus ada. ya karena mereka tidak hanya mengesampingkan satu hal guys, mereka Fokus ke semua fokus ke aspek. semua dan itu bagus sih. Bagus banget. Tapi kalau menurut Kak Iza sendiri, Kalau yang gagal nih, Kak Iza. Kalau yang gagal nih, kalau menurut aku salah satunya itu full day school di tahun 2017. Wah, aku ingat. Iya iya. Di situ lumayan heboh banget sih menurut aku. Karena semua sekolah itu disuruh belajar 8 jam per hari dan 5 hari per minggu. Tapi banyak orang yang protes karena nggak semua sekolah yang mau. nggak semua siap. Enggak Iya. semua yang siap. Lalu kebijakan tersebut ya ditarik lagi. Tapi masih ada. Banyak cirinya. Tapi masih banyak sih menurut aku, bukan menurut aku sih, ini kenyataannya masih banyak sekolah yang menggunakan kebijakan tersebut. Iya, contohnya sekolah saya waktu SMA guys. Saya juga tuh. Meskipun deh karena memang ya mungkin Belum lagi ekstrakurikuler. lebih pas ya dengan sistemnya. Jadi mereka masih mempertahankan itu. Jadi seperti balik lagi sama yang dikatakan sama Iza tadi bahwa setiap sekolah itu Beda-beda ada yang siap, kebutuhannya. ada yang siap dan ada yang nggak siap. Betul banget. So that's the point guys. Kalau ada filosofi as a foundation, dasar, policy atau kebijakannya itu bisa diterima oleh banyak hal. Kayak kurikulum 13 tadi. Itu sudah siap memang. Ya sudah siap memang dan banyak yang mengimplementasikannya. Tapi BTW, ini ada tren baru nih. Wah, apa tuh? Sebenarnya bukan tren baru sih, tapi lagi tren lah ceritanya. Hmm. Murid-murid sekarang itu lebih fokus pada acara kelulusan yang mewah untuk jual-jual gengsi, untuk di video terus diposting sosial media supaya banyak followersnya. Waduh, gimana nih? Waduh, Gimana nih menurut kayak kalian gimana nih? itu kalau mereka cuma fokusnya sama acara kelulusannya, tapi akademiknya sendiri mereka tinggalkan. Itu sendiri, nggak pakai kacamata lagi. Oh, bikin video-video TikTok gitu guys. Agak problem begitu, karena tujuan pendidikan lebih ke pembentukan karakter dan nilai luhur. Kalau ada acara ngedance gitu, Fokusnya tidak cuma jadi menimbulkan perpisahan. Itu dengan hal yang tidak baik, bisa kurang nyambung sama visi besar. Iya, karena Iya. visi besar pendidikan kan untuk Mengajar mencerdaskan ya. mencerdaskan anak bangsa. Seharusnya sih yang paling penting itu ya nilainya sih sama karakternya, ya enggak sih. Iya. Tapi tren tersebut yang kita nggak bisa hindari karena kita hidup di era global. Iya, betul. Anak-anak sekarang juga era digital ya, semua serba digital. Era, Iya. era digitalnya itu Gen Z gitu. itu kayak terus Dengan segala apa postingannya. namanya kayak jadi kayak siswa yang bikin video di TikTok itu kayak mereka itu udah kayak Bagian dari dirinya mereka, nggak bisa merasa dilepas bahwa, memang. itu udah bagian dari hidup mereka dan kayak itu cara mereka untuk mengekspresikan kebersamaan mereka kalau kita lihat secara baiknya sih. Iya, jadi harus ya perpisahan sih sebenarnya perpisahan sih sebenarnya boleh-boleh aja sih ya guys. Ya, tapi mungkin nggak boleh
berlebihan terlalu heboh yang banget sampai gitu. keluar Gitu. ya sampai keluar dari nilai-nilai karakter. Betul banget. Apalagi yang sampai membebankan keluarga itu. Ada Iya, yang sampai ada yang problematik silau juga gedung, yang kemarin harus ada berita ini yang KDM. Iya, kadang betul banget itu Betul kan? betul banget ya. Nah, exactly guys. Jadi kelihatan ya guys ya, kalau pendidikan yang terlalu idealis itu bakalan kayak tren anak muda tadi, itu bakalan bisa ditolak sama mentah-mentah sama generasi saat ini seperti Gen Z kayak kita ini. Namun terlalu realis juga itu bisa kebablasan mengikuti arus yang negatif juga guys. Jadi that's why filosofi itu penting banget buat jadi kompas kita lagi-lagi ya, supaya tren yang kayak gini tuh yang disebut tadi bisa lebih ke arah yang positif, yang bisa dimanfaatkan, bukan cuma ikut-ikutan yang kayak jadi gengsi aja. Jadi oh sekolah ini Ada begininya, kita juga begininya, ada dia perpisahannya, jadi kita juga harus lebih heboh malam-malam ini dan lain sebagainya. Jangan ya. Jadi balance between idealism dan realism, and that's the key guys. Nah guys, nggak kerasa ya, kita udah di penghujung podcast. Nah, tapi sebelum kita wrap up obrolan kita hari ini, ya padahal udah seru banget ya kita bahas-bahas. Hari ini aku mau minta nih dari narasumber kita, Alif dan Riza, kira-kira ada nggak sih pesan singkat nih buat calon pendidik? Seharusnya bagaimana mereka akan menghadapi dunia yang nyata ini, dunia fana ini. Plus rekomendasi bacaan nih kalau ada yang berhubungan dengan filsafat pendidikan. Simpel aja. Nah, apa tuh? Jangan Apa berhenti pesannya? bertanya tentang kenapa Anda belajar. Karena dengan bertanya Anda sadar apa landasannya. Nah, keren banget. Itu dengerin ya calon-calon guru. Kalau dari aku sih pesan aku, kalian simak ya. Ini pesan aku. Nah, simak. Oke, siap, baik-baik. Saya Kalian itu guru itu tugasnya bukan cuma menjadi seorang pendidik. Nah, Guru itu dia juga punya kewajiban untuk membentuk karakter murid. Jadi kalian itu nggak perlu lihat dari nilai kognitifnya aja, tapi kalian juga harus lihat dari nilai karakternya juga. Buat kalian para guru, ketika kalian masuk kelas nih, aku guru waktu masih siswa sering ngerasain. apa tuh? Apa nih? Ngerasain apa nih? Apa namanya? Guru itu masuk ke kelas, mereka cuma perhatiin yang pintar aja. kasih besar itu volumenya itu guru. Nonton itu. Fokus pada yang pintar ini. Iya, mereka cuma fokus sama yang pintar aja. Terus kami yang bisa dibilang agak loading lah, nggak mudah menangkap penjelasan mereka. Kami tuh kayak disimpan di Belakang, tempat yang disisihkan. belakang. Kayak kami tuh disisihkan. Jadi kami merasa bahwa kami itu kami nggak termotivasi, nggak punya motivasi untuk lebih lebih Bisa belajar lebih banyak lagi karena mereka pastinya sudah kayak merasa mengapa saya Kita nggak dapat perhatian yang sama. Ngapain kita harus kasih usaha yang sama. sama? Jadi itu sangat penting juga ya teman-teman untuk kalian calon guru ataupun ada yang terhormat guru-guru semua yang mendengar ini, karena kami ini ya sebagai siswa juga ya Iya, betul banget. pasti ya punyalah pengalaman yang kayak gitu dan itu membekas. Iya nggak sih? Sakitnya hati. Sampai sekarang masih membekas. Terus untuk bacanya itu kalian bisa baca artikel-artikel tentang pendidikan karakter di Kemdikbud, dan itu banyak dibahas, itu banyak banget relevan di kehidupan Indonesia sekarang. Nah, keren banget. Applause for. Jadi jelas ya teman-teman, para pendidik itu perlu asupan teori yang kuat. Mereka tidak cuma perlu praktek, tapi mereka juga perlu teori. Di saat yang sama mereka tidak cuma perlu teori doang tanpa praktek. Iya. Keduanya harus balance. Harus ada dua itu guys, karena itu
karakter dan juga kognitif seseorang itu akan memperlihatkan bahwa pendidikannya itu sudah jalan, ada filsafat dari pendidikan. So exactly guys, thank you for today. Oke, nah seperti tadi yang dikatakan juga Iza, dengan membaca banyak buku ataupun baca artikel-artikel tentang pendidikan karakter itu akan sangat membantu calon-calon guru. Dan juga kita nih sebagai calon guru juga Harus pastinya terus update. ya harus terus update juga guys dengan life sekarang, kehidupan sekarang. Karena ya siswa kita juga bakalan menyesuaikan ya dengan zaman nantinya. Bayangkan ya 5 tahun ke depan kita Sudah mengajar menghadapi anak-anak tablet, yang kita Gen Z ya, anak iPad. ya kita Gen ya kita Semuanya Gen- sudah ini, tidak ada buku. kita Gen Z dan kita mengajar Gen Alpha. Aduh, bagaimana ya? Belum lagi. Jadi punya tantangan yang sangat besar. Guru Indonesia, guru-guru di luar sana banyak tantangannya untuk bagaimana mereka bisa punya filsafat atau punya landasan untuk mengajar juga guys. So, ya udah ya guys ya. Nah, See you next episode. seru kan podcast kita kali ini? Kita bahas filsafat tapi kayak jangan santai aja gak sih? Iya. Bahkan sampai di analogikan dengan makanan lagi. Iya, sampai makan jadi tadi saya sempat lapar loh guys. Nah, sekali lagi kami ucapkan saya Ruchi Azahra. Saya Ratna Megawati. Kami sebagai host dan ada narasumber kita. Dan Saya Isa. pamit undur diri. See you di episode selanjutnya. Hi everyone, gimana podcastnya? I'm really happy to be your host today. So, my full name is Lutfia Azahra dengan NIM 25002502050. Saya berasal dari kelas D25. Kami berasal dari kelompok 3. Membuat video podcast ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah pengantar pendidikan yang diampu oleh dosen kami, yaitu Ibu Suci Amalia, SPD MPD. Kami berharap podcast ini dapat bermanfaat bagi pendengarnya dan bagi penontonnya, dan dapat mengambil ilmu ataupun informasi-informasi mengenai pendidikan yang telah kami bahas di podcast sebelumnya. Terima kasih. Tadi salurkan diskusinya. Nah, supaya kita saling mengenal lebih baik nih, gimana kalau kita kenalan? Kenalkan, saya Ratna Megawati, saya mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 2505025000045. Nah, sekarang coba tebak, tadi peran saya di podcast itu apa sih? Ayo, 1, 2, 3. Nah, peran saya tadi itu sebagai co-host atau host kedua. Saya nemenin host utama nih. Nah, sebenarnya saya juga host utama sih, soalnya yang dipakai tuh rumah saya. Jadi saya tuan rumah betulan ini ceritanya. Nah, ya segitu saja pesannya saya ya. Terima kasih. Hi guys, how our podcast today? Pasti seru kan? Seru dong, masa nggak seru? Kira-kira pelajaran apa yang kalian ambil dari podcast kami hari ini? Harapan saya semoga pembahasan podcast kali ini itu bermanfaat ya untuk kalian, dan kalaupun ada salah kata atau ada kalimat yang menyinggung kalian, kami kelompok 4 untuk podcast kali ini meminta maaf jika ada kesalahan yang menyinggung kalian, jika ada salah kata yang menyinggung kalian. And maybe that's all from me. Nur Izati from class D25 dengan NIM 250 50 250 2060 and from Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Thank you. Halo, jadi bagaimana tadi podcast kami itu? Kayaknya kurang menarik ya, karena saya tadi tuh sering sekali lihat ke bawah, nggak tahu kenapa juga bisa. Lupa skrip. Oke. Nggak
saya Muhammad Alif Hidayah. Anda bisa panggil saya Alif. NIM saya bisa nanti Anda baca, ada di bawah sini, nanti saya kasih di bawah sini. Ya, peran saya itu di podcast sebagai tamu ya, iya tamu. Saya jadi tamu pakai baju biru, harus seragam sama tamu yang satunya lagi. Ya, itu aja. Ya, sekali lagi terima kasih sudah nonton, sudah